but there's nothing you can tell them. Just made a million, got another million on my schedule. No love for 'em, nigga breaking hearts. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's nothing. Stuck in my town, when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I'm in black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Everything I do it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan kelas B angkatan 35 akan membahas tentang salah satu pemeliharaan pada tanaman kopi, yaitu pengendalian hama dan penyakit. Check it out. Tanaman kopi yang berasal dari genus kopi adalah tanaman subtropis yang tumbuh di daerah beriklim tertentu. Mungkin yang paling dikenal adalah kopi arabica dan kopi robusta. Tanaman kopi membutuhkan suhu yang stabil, kelembaban yang moderat, dan tanah yang subur. Proses pertumbuhan yang dimulai dari biji kopi yang ditanam dalam kondisi ideal. Pohon kopi dapat tumbuh hingga ketinggian beberapa meter, tetapi dalam budidaya komersial sering dipangkas untuk mempermudah panen. Setelah beberapa tahun, tanaman kopi ini berbuah. Buahnya berwarna merah dan disebut dengan buah ceri. Tanaman kopi rentan diserang oleh beberapa jenis hama dan penyakit. Salah satu jenis hama yang menyerang buah kopi yaitu kumbang penggerek buah kopi. Kumbang ini dapat menyerang biji sehingga dapat menurunkan hasil dan kualitas biji tersebut. Hama dan penyakit merupakan musuh besar para petani karena dapat mengakibatkan pertumbuhan tanaman terganggu, sehingga serangan hama dan penyakit pada tanaman kopi perlu dikendalikan agar terhindar dari produksi dan kualitas biji kopi. Beberapa cara pengendalian hama dan penggerek tanaman kopi yaitu dengan cara kultur teknis, biologis, dan kimiawi. Cara kultur teknis atau pemutusan siklus hidup penggerek buah kopi yaitu dengan cara lelesan dan petik bubuk. Lelesan adalah memungut buah yang jatuh karena pemetikan atau serangan hama, sedangkan petik bubuk adalah pemetikan buah kopi yang berlubang. Buah yang terserang hama ini tidak boleh tercampur dengan buah yang sehat. Cara yang kedua yaitu cara biologis, yaitu memanfaatkan musuh alami seperti jenis parasitoid dan jenis candawan. Cara pengendalian terakhir yaitu cara kimiawi yang dilakukan dengan mengaplikasikan pestisida yang dianjurkan seperti 785G dan Supracet 40EC. Selain penggerek buah, kutu dompolan juga sering ditemukan di tanaman kopi. Pengendalian hama ini dapat dilakukan dengan cara mekanis, yaitu memangkas bagian yang terserang atau melepas parasit Angiorhis guinea dan Leptomastrix clinica. Predator kumbang Seimnus apricifolatus, Seimnus roebkei, dan Cryptelemus menstruaceri. Selain itu, juga dapat dilakukan dengan memberantas semut yang membawa kutu terutama pada musim kemarau. Jika cara tersebut tidak berhasil, maka cara terakhir yaitu menyemprotkan insektisida yang dianjurkan seperti Antio 330EC, Hostastion 40EC, Nogos 50EC, Sevin 85G, dan Supraicet 40EC. Adapun gejala serangan buah kopi yang terserang hama penggerek buah kopi yaitu 1. Lubang masuk. Terdapat lubang kecil pada buah kopi yang merupakan tempat masuk bagi kumbang penggerek. Lubang ini mungkin sulit terlihat karena ukurannya yang kecil. 2. Serbuk kayu. Adanya serbuk kayu halus yang muncul di sekitar lubang masuk atau di pangkal buah kopi merupakan tanda aktivitas kumbang penggerek. 3. Penurunan berat biji. Kumbang penggerek merusak biji kopi di dalam buah, mengakibatkan penurunan berat biji dan potensialnya kualitas kopi yang buruk. 4. Perubahan warna buah. Buah kopi yang terinfeksi dapat mengalami perubahan warna lebih awal dari yang seharusnya, sering kali menjadi merah sebelum waktunya. 5. Biji terpapar. Biji kopi yang terinfeksi dapat terlihat lebih terbuka atau terpapar, menunjukkan tanda-tanda kerusakan. 6. Kehadiran kumbang dewasa.
Kumbang dewasa mungkin terlihat di sekitar buah kopi atau di atas permukaan tanah di sekitar pohon kopi. Penting untuk mengenali gejala ini sejak dini untuk mengimplementasikan tindakan pengendalian yang efektif dan melindungi hasil kopi dari kerusakan yang disebabkan oleh kumbang penggerek buah. Pemantauan reguler dan praktik pengelolaan terpadu dapat membantu menjaga kesehatan tanaman kopi dan hasilnya. Adapun penyakit umum pada tanaman kopi. 1. Jamur daun disebabkan oleh jamur Himalaya vastatrix, menyebabkan bercak kuning pada daun yang pada akhirnya dapat membuatnya gugur. 2. Busuk buah disebabkan oleh jamur Coleotrichum hawaiiae, menyebabkan buah kopi membusuk sebelum mencapai kematangan. 3. Penyakit tular tanah disebabkan oleh jamur Fusarium cichliarioides, menyebabkan layu dan kematian tanaman kopi. 4. Antraknosa disebabkan oleh jamur Coleotrichum hawaiiae, menyebabkan bercak hitam pada buah kopi yang dapat menyebabkan penurunan hasil. Pengendalian beberapa penyakit pada tanaman kopi melibatkan penggunaan fungisida, rotasi tanaman, dan praktik manajemen yang baik. Selain itu, adapun penyakit karat daun dapat disemprotkan dengan fungisida atau bahan aktif tembaga atau bahan aktif lainnya seperti triadimenol, propiconazole, hexaconazole, tebuconazole, flutriafol, fositelli, dan azoxystrobin. Sedangkan secara biologis dapat dilakukan dengan pemberian bakteri seperti Bacillus dan Pseudomonas sp. Jamur upas termasuk penyakit yang sering dijumpai pada tanaman kopi. Pengendalian penyakit ini dapat dilakukan dengan memangkas cabang yang terserang dan penyemprotan fungisida berbahan aktif tembaga. Selain itu, penyakit embun jelaga sering juga dijumpai. Dengan cara pengendaliannya itu dengan pemberian insektisida atau dengan cara pengaplikasian fungisida berbahan aktif mancozeb. Tadi pembahasan terkait pengendalian hama dan